Oke, mungkin karena juga udah 30 orang, kita bisa mulai sekarang aja ya teman-teman. Ngomong-ngomong, suaraku jelas nggak ya? Jelas, Kak. Jelas, oke ya. Kita bisa langsung masuk ke materi kita hari ini. Nah, ini dia teman-teman ya, materi kita kali ini. Kalau di pertemuan sejarah yang lalu, yang kemarin, minggu ini juga kayaknya teman-teman belajar sejarah, kita belajar tentang penjajahan Jepang dan juga tentang proklamasi kemerdekaan sedikit. Nah, kesempatan kali ini kita akan semacam ya sequel gitu ya, sambungan dari seri pembelajaran kita yang kemarin. Kita akan membahas lagi, mereview sedikit, atau mungkin kita akan bahas lebih dalam di sini tentang proklamasi kemerdekaan dan juga Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jadi situasi bangsa kita di awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 45 sampai dengan tahun 1949. Ada yang mengatakan ini masa revolusi, gitu teman-teman. Ada yang menamakan ini masa revolusi, dari tahun 1945 sampai 1949. Ngomong-ngomong, teman-teman yang mau on cam boleh, yang enggak, yang mungkin berhalangan juga nggak apa-apa, teman-teman. Nanti mungkin kalau aku ada pertanyaan untuk teman-teman, maupun kalau ada teman-teman yang mau tanya ke aku, boleh langsung on mic, atau kalau mau melalui chat juga boleh ya. Aku akan terus ngeliatin chat kita. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan ini, teman-teman ya. Proklamasi kemerdekaan, ya. Kalau materi kemarin kayaknya membahas dari tentang BPUPKI, tentang PPKI dan sebagainya. Nah, tapi kalau kesempatan ini kita hanya akan membahas dari H-2 kemerdekaan kita, tanggal 15 Agustus 1945, di mana Jepang menyatakan diri, mendeklar dirinya kalah dari sekutu di Perang Dunia Kedua, atau yang kalau orang Jepang mengatakan Perang Asia Timur Raya. Jadi kita mulai dari situ, kemudian perumusan naskah proklamasi, kemudian masuk ke proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah itu, kita juga akan membahas tentang situasi Indonesia di awal masa kemerdekaan ini, di fase-fase yang mungkin kritis, di fase yang mungkin rawan gitu ya teman-teman ya. Kita akan bahas mulai dari sidang PPKI, juga kemudian kehidupan politik, apa yang terjadi di politik Indonesia pada saat itu, kemudian kabinet-kabinet pemerintahan, pertahanan, keamanan, pertempuran-pertempuran, dan perundingan-perundingan ini aku bahas secara singkat aja teman-teman ya. Karena sebetulnya ada materi khusus tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan namanya. Ada bab khusus. Nah, pada bab ini aku cuma bahas mention sedikit aja. Yang penting-penting mungkin aku akan bahas sedikit di pertemuan kita kali ini. Juga yang terakhir, penyerahan kedaulatan negara kita ya. Tahun 1949 bulan Desember. Nah, kita akan mulai dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, teman-teman. Nah, ini dia tadi aku mungkin review sedikit ya, teman-teman ya. Di pertemuan kemarin juga kayaknya udah sempat disinggung, aku kemarin lihat PPT-nya gitu ya, teman-teman. Tanggal 6 Agustus, satu kota di Jepang dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima. 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus, dibom lagi Nagasaki. Ya. Ini jadi satu cara gitu ya, mungkin Jepang juga sebetulnya udah terdesak saat itu di Perang Dunia Kedua, ya. Tapi Jepang karena semangat juangnya tinggi, mereka masih aja mencoba untuk melawan, hingga akhirnya dibomlah oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki. Ini kemudian menghancurkan baik mental prajurit Jepang yang masih berjuang, sehingga akhirnya oke, kayak kita udah nggak bisa lagi, kita menyerah aja kepada sekutu. Nah, tanggal 15 Agustus 1945 ya, jadi H-2 kemerdekaan kita, Kaisar mengumumkan kekalahan Jepang atas sekutu. Ya. Berita ini disiarkan di radio gitu teman-teman ya, dan di Indonesia saat itu nggak ada siaran radio dari luar negeri teman-teman. Jepang udah menutup akses radio dari luar negeri, cuma ada radio yang sifatnya lokal gitu ya. Mungkin beritanya juga cuma propaganda gitu teman-teman. Tetapi ada satu tokoh ya, pejuang kita, namanya Sultan Syahrir. Syahrir itu dia, kalau kita lihat lagi perjuangan tokoh-tokoh nasional di masa Jepang, ada terbagi 2 golongan teman-teman. Golongan pertama itu mereka sifatnya kooperatif ya. Jepang mau apa, oke kita ikutin aja deh.
Jepang mau beras, oke kita ikutin, kita kasih beras. Bahkan yang paling parah itu ya, Jugun Yanfu itu teman-teman ya. Jepang mau perempuan, anak-anak gadis lokal untuk dijadikan ya semacam wanita penghibur lah gitu teman-teman. Itu dikasih juga oleh pemimpin-pemimpin saat itu, karena pertimbangannya kalau nggak dikasih mungkin Jepang bisa ngamuk, kita bisa dibunuh-bunuhin gitu teman-teman. Jadi itu golongan pertama yang mereka kooperatif dengan Jepang. Ya. Soekarno, Hatta gitu itu di golongan itu teman-teman. Sedangkan ada golongan lain yang bergerak di bawah tanah, gitu, underground. Mereka salah satunya ya Sultan Syahrir. Salah satunya dia bisa mengakses gitu ya berita dari luar negeri, dan dia menjadi orang pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus itu dari radio yang dia sembunyikan, teman. Nah, kemudian Syahrir bergegas nih menemui Soekarno-Hatta untuk meminta segera, ayo kita proklamasikan aja segera deh, ini Jepang udah kalah nih, kita mau tunggu apa lagi gitu teman-teman. Kalau nanti Indonesia diserahkan kepada sekutu gimana? Sekarang aja kita proklamasikan ya. Syahrir mendesak supaya Bung Karno saat itu juga memproklamasikan lewat corong radio, teman-teman. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian golongan tua ya, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, ya mungkin juga Haji Agus Salim, merasa memproklamasikan kemerdekaan sendiri ya, langsung gitu, itu tidak bijak, teman-teman. Tidak bijak ya, karena sudah ada wadah yang didirikan Jepang, BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI, ya melalui itu aja kita memproklamasikan kemerdekaan. Ya, harus melalui PPKI yang akan bersidang tanggal 16 Agustus 45. Nah, nanti kita akan lihat ternyata sidang ini juga batal karena ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Itu nanti kita akan bahas. Ya. Golongan muda, Syahrir dan kawan-kawan ya, Wikana gitu ya, Sukarni, BM Dia itu termasuk golongan muda, teman-teman. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan sendiri tanpa adanya bantuan dari PPKI. Nah, kan tadi kita udah membahas sedikit tentang bagaimana golongan muda mendesak terus nih Soekarno, Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Soekarno mengatakan gini, teman-teman. Ini dikutip oleh Hatta ya, dituliskan ulang oleh Hatta di buku dia ya, autobiografi Hatta. Ada 3 volume gitu, teman-teman. Judulnya volume ketiga, volume terakhir itu judulnya Menuju Gerbang Kemerdekaan. Jadi Hatta di buku itu menceritakan tentang gimana sih perjuangan kita meraih kemerdekaan. Ini tadi ada pertanyaan, Stefani Claudia Ezra. Oke, kaisar yang mengumumkan kekalahan Jepang, kaisar yang saat itu menjabat adalah Kaisar Hirohito. Jadi dia juga yang mengumumkan kekalahan Jepang, dan kemudian kalau nggak salah di berikutnya di bulan September itu, dia juga yang menandatangani surat pernyataan gitulah kekalahan Jepang di salah satu kapal Amerika, yaitu kapal apa namanya ya? Arizona kayaknya ya. Nanti aku mungkin cek lagi. Kalau nggak salah kapal itu teman-teman. Nah, Soekarno sebagaimana dikutip oleh Hatta, dia mengatakan gini tentang itu ya, tentang memproklamasikan kemerdekaan di luar PPKI. Soekarno mengatakan, aku tidak berhak bertindak sendiri. Hak itu menjadi tugas PPKI. Hak itu maksudnya hak memproklamasikan kemerdekaan ya. Hak itu menjadi tugas PPKI yang aku menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia, aku bertindak sendiri melewati PPKI yang kuketuai. Jadi ini respon Bung Karno atas usul daripada Syahrir itu, teman-teman. Nah, selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, tadi 15 Agustus mereka coba membujuk Bung Karno untuk segera kita proklamasikan, mereka nggak mau, teman-teman. Malamnya 15 Agustus malam ya, golongan muda kan terus bersikeras nih. Sekarang di luar Jepang, di luar PPKI, teman-teman. 15 Agustus malam, mereka mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka ini golongan muda, teman-teman ya. Memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus, subuh ya, teman-teman. Oh ya, satu lagi. Teman-teman mungkin perlu tahu bahwa kemerdekaan kita itu dilangsungkan ya, 17 Agustus saat itu adalah bulan Ramadan, teman-teman, bulan puasa ya. Jadi saat itu 16 Agustus 45 dini hari, tokoh-tokoh ini ya, mereka baru selesai sahur, teman-teman. Baru selesai makan sahur, datanglah golongan muda. Pertama mereka datang ke tempatnya Hatta. Hatta kemudian ayo kita
harus berangkat sekarang, kemana? Nanti ditunjukkan, gitu kira-kira teman-teman. Mereka pertama ke tempat Hatta, baru kemudian ke rumahnya Soekarno. Rombongan Soekarno, rombongannya pokoknya terdiri dari Hatta, ya Hatta sendiri, kemudian Soekarno, Ibu Fatmawati, dan juga Guntur Soekarno Putra, teman-teman ya. Anak Bung Karno dari Ibu Fatmawati. Usianya saat itu masih 9 bulan, teman-teman. Kemudian mereka berangkatlah ke Rengas Dengklok ya. Kalau aku baca-baca juga kalau nggak salah mereka sebetulnya nggak tahu ini kita mau dibawa kemana. Bahkan Hatta mengatakan Rengas Dengklok itu di mana dia nggak tahu. Nah di Rengas Dengklok mereka tinggal di rumah seorang Tionghoa ya teman-teman, namanya Jiao Qishong. Jiao Qishong. Mereka di sana tidak melakukan apa-apa ya. Bung Hatta bahkan di bukunya mengatakan yang mereka lakukan saat itu adalah ganti-gantian memangku guntur, teman-teman. Jadi Bung Hatta, terus nanti Bung Karno, Fatmawati, terus gitu ganti-gantian. Hari itu mereka nggak ngapa-ngapain. Dan karena pemimpinnya nggak ada, Soekarno nggak ada, Hatta nggak ada, saat itu rapat PPKI yang awalnya dilaksanakan 16 Agustus, batal, teman-teman. Rapat PPKI batal, dan sore harinya setelah negosiasi, ya mungkin kemarin juga ada sempat dibahas ya, aku mungkin nggak akan bahas lagi detail di sini, datanglah Ahmad Subarjo. Ini juga menjadi tokoh sentral, teman-teman, di dalam perumusan kemerdekaan kita. Datang menjemput mereka di Rengas Dengklok. Kenapa mesti Ahmad Subarjo? Nah, Soekarno mencatat di dalam buku, mungkin bukan ini ya, bukan autobiografi, karena bukan ditulis langsung oleh Bung Karno. Ini ditulis oleh Cindy Adams, seorang wartawati dari Amerika. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah Bung Karno, buku ini yang paling otoritatif, teman-teman. Yang paling dianggap mungkin otentik gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang ini kata-kata Soekarno lah ya teman-teman, walaupun ditulis oleh Cindy Adams ya. Dia mengatakan Ahmad Subarjo itu dianggap sebagai perantara yang paling tepat. Kenapa dianggap perantara yang paling tepat? Karena dia memiliki hubungan dengan golongan pemuda dan dia merupakan kawanku. Jadi Ahmad Subarjo ini dekat dengan golongan muda, dekat juga dengan golongan tua, Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan. Ya, golongan muda tadi yaitu ya Syahrir, Wikana, BM Diah, Soekarni, dan sebagainya, teman-teman. Lagi pula dia merupakan penghubung untuk Angkatan Laut Jepang. Wah, dia punya posisi ya teman-teman ya. Melalui Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat aman untuk menyusun naskah proklamasi. Jadi ini mungkin alasan kenapa mesti Subarjo sih yang diutus, yang diminta untuk menengahi persoalan atau gesekan antara golongan tua dan golongan muda, teman-teman. Nah ini rumah dari Jiao Qishong ya. Aku kemarin juga sempat nonton video gitu, wawancara dengan mungkin ahli warisnya Jiao Qishong ya teman-teman. Itu bangunannya masih sama, tapi tempatnya beda teman-teman. Karena waktu itu kalau nggak salah di daerah itu ada banjir ya, jadi bangunannya daripada rusak ya dipindahkan. Bangunannya sama, materialnya sama, tempatnya sama, tapi lokasinya ya patoknya itu di mana rumah itu berdiri sudah bergeser beberapa meter gitu. Kalah sama dia mau karena temennya Subarjo. Nah, nggak tahu, tapi di beberapa buku yang aku baca, di beberapa literatur, kayaknya Laksamana Maeda emang ada simpati gitu dengan perjuangan rakyat Indonesia. Itu mungkin dia akhirnya mau meminjamkan rumahnya menjadi tempat untuk perumusan naskah proklamasi. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi rumahnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah perumusan dan pembacaan naskah proklamasi. Jadi, peristiwa kemerdekaan kita tuh bukan peristiwa yang lama gitu ya. Maksudnya perumusannya ya, kalau perencanaannya, idenya, gagasannya ya tentu udah lama, teman-teman. Tapi perumusannya, persiapannya itu cepat ya, hitungan nggak sampai hari mungkin, cuma hitungan jam. Mungkin kurang dari 12 jam ya, karena Soekarno-Hatta pulang dari Rengas Dengklok tanggal 16 sore atau malam lah. Kemudian mereka, nanti kita akan lihat mereka ke Nishimura, tengah malam sampai jam 3, mereka baru membahas naskah proklamasi. Dari jam 3 ke jam 10, cuma berapa? 7 jam. Kan? Jadi ini peristiwa hitungan jam, peristiwa yang sangat cepat ya, bukan peristiwa yang berhari-hari, berbulan-bulan gitu teman-teman, perumusannya. Nah,
Itu dia tadi ya, sepulangnya dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura, teman-teman. Datang ke kantornya. Ya. Ternyata di sana mereka menanyakan lagi, ini sidang PPKI tadi pagi kan rencananya mau sidang. Tapi ternyata saya diculik, kami diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Bisa nggak ini diadakan sekarang, malam ini juga, 16 Agustus malam itu, teman-teman. Nah, ternyata Jepang itu tidak lagi punya kewenangan gitu, teman-teman. Ya. Jepang karena udah kalah ya oleh sekutu, mereka harus menjaga status quo ya. Teman-teman kalau buka kamus, status quo itu artinya keadaan tetap, kondisi tetap ya. Jadi nggak boleh lagi ada berubah-berubah, pergolakan dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus menjaga status quo yang sudah yang saat itu ada gitu, teman-teman. Menjaga status quo sampai datangnya sekutu ke Indonesia. Nah, ini aku kutip kata-kata dari Nishimura yang dituliskan oleh Hatta, teman-teman. Ini kata-kata Nishimura ya, teman-teman perhatikan. Kalau tadi pagi ya masih bisa dilangsungkan sidang PPKI maksudnya. Tapi mulai pukul 13, mulai pukul 1 siang tadi, 1 tanggal 16 Agustus maksudnya ya, kami tentara Jepang di Jawa menerima perintah dari atasan tidak boleh lagi mengubah status quo. Jadi kalau sebelum jam 1 masih bisa diadakan sidang PPKI, tapi jam 1 tadi mereka dapat perintah, nggak boleh, harus menjaga status quo, nggak boleh ada pergolakan, nggak boleh ada gejolak dan sebagainya, teman-teman. Nah, ini kata-kata Nishimura tadi ya. Kemudian Hatta mengomentari kata-kata itu. Dari mulai tengah hari tadi, ini kata-kata Hatta ya dari sini. Dari mulai tengah hari tadi, ternyata Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata alat sekutu dan harus menurut segala perintah sekutu. Status quo. Tadi status quo itu semacam keadaan tetap gitu ya, teman-teman. Jepang, di pemerintahan Jepang kan ada keadaan tetap, ada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, status quo yang harus dijaga maksudnya adalah nggak boleh lagi nih ada terjadi pergolakan, ada lagi terjadi gejolak yang mungkin bisa membahayakan pemerintahan saat itu ya, teman-teman. Itu kira-kira, teman-teman. Nah, kemudian ya sama-sama respons Bung Hatta ya. Jadi Bung Hatta mendengar ucapan Nishimura itu, perhatikan respons dia ya. Ini dicatat di bukunya juga. Ini kata-kata sangat keras ya. Ini keras banget ini kata-kata ini. Hatta mengatakan, apakah itu janji dan perbuatan samurai? Dapatkah samurai? Wah, ini kata-katanya. Menjilat musuhnya yang menang untuk memperoleh nasib yang kurang jelek. Jadi Jepang nasibnya udah jelek. Orang mereka kalah Perang Dunia Kedua kok. Tapi mereka saat itu kesannya adalah menurut Hatta menjilat sekutu supaya apa? Supaya nasibnya ya nggak jelek-jelek amat lah gitu, teman-teman. Apakah samurai hanya hebat terhadap orang yang lemah di masa jayanya, tetapi kehilangan semangatnya di waktu kalah? Wah, ya. Baiklah, kami akan jalan terus apa juga yang akan terjadi. Mungkin kami akan menunjukkan kepada Tuhan bagaimana jiwa samurai semestinya menghadapi situasi yang berubah. Wah, aku waktu baca kalimat ini, waduh, terkesan banget ya. Ini kalimat yang sangat keras gitu ya. Mungkin Nishimura dan pejabat-pejabat Jepang saat itu kaget juga mendengar Hatta mengucapkan kalimat ini. Ya. Nah, selanjutnya, karena tadi nih, perhatikan di kalimat ini, teman-teman ya. Baiklah, kami akan jalan terus. Nah, saat itu juga mungkin menandai perubahan sikap dari golongan tua. Mereka memutuskan, udah kita jalan aja deh, nggak peduli deh Jepang mau apa, kita jalan, kita proklamasikan kemerdekaan kita. Nah, selanjutnya alur peristiwa perumusan naskah proklamasi ya. Ini Laksamana Maeda, teman-teman. Ya, mereka kemudian menuju rumah Laksamana Maeda ya di Menteng juga untuk melakukan rapat perumusan atau persiapan naskah proklamasi, teman-teman. Jadi mereka dibawa di ruang makannya Laksamana Maeda, di sana mereka merumuskan. Ada 3 orang yang duduk di meja merumuskan. Hatta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, Hatta yang menyusun naskah proklamasi. Kata-katanya, redaksinya dia yang susun, kemudian didiktekan kepada Soekarno. Soekarno yang nulis naskah proklamasi. Ya, didampingi juga Ahmad Subarjo. Beberapa literatur mengatakan Ahmad Subarjo juga ada kontribusinya menyumbangkan kata-kata di naskah proklamasi itu.
Nah, setelah selesai, naskah dibacakan di forum ya. Jadi saat itu kan rencananya mau rapat PPKI. Jadi itu di sana ada PPKI, ada anggota PPKI maksudnya ya, dan ada golongan muda. Dibacakanlah di forum itu, teman-teman. Setelah dibacakan, mereka setuju, ada dua usul nih terkait dengan penandatanganan. Hatta mengusulkan untuk kita semua nih yang hadir, semua di sini menandatangani. Hatta mau mencontoh Declaration of Independence-nya US, Amerika Serikat. Ya karena saat itu Declaration of Independence itu yang nulis itu kan Thomas Jefferson gitu ya. Mungkin ada Benjamin Franklin dan mungkin ada orang-orang lain yang menulis Declaration of Independence dan itu ditandatangani oleh Kongres yang saat itu hadir, teman-teman. Hatta mau nyontoh itu, mau membuat proklamasi seperti itu, teman-teman. Orang-orang ini semua menandatangani. Lagi kalau baca bukunya Hatta juga ya, mungkin dia juga mengatakan ini kebanggaan buat kamu nih, ya nanti anak cucu kamu bisa lihat bahwa leluhurnya atau kakeknya atau orang tuanya menandatangani naskah proklamasi. Nah, tapi Soekarni mengusulkan bahwa udah nggak usah deh, nggak usah semua ribet, angel ya. Jadi hanya Soekarno-Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Itu teman-teman. Rapat selesai kira-kira pukul 3, ya, 3 subuh nih teman-teman, 17 Agustus 45. Manuskrip proklamasi itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik. Sayuti Melik lah yang kemudian mengetik naskah proklamasi. Soekarni tadi golongan muda kan Kak? Iya, Soekarni golongan muda termasuk golongan muda yang ikutlah berpolemik gitu ya di awal-awal persiapan kemerdekaan. Nah, ini Rumah Laksamana Maeda, teman-teman. Ini foto zaman dulu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini bendera apa nih, teman-teman? Ini bendera apa nih? Ada yang tahu nggak nih bendera apa nih? Walaupun hitam putih, tapi ini jelas loh ya. Rising Sun, maksudnya bendera Jepang? Bukan, teman-teman. Ini bendera apa nih? Inggris, ya. Bismillah lulus PTN, siapa ini loh? PDI, wah ya. Aku no comment deh kalau itu no comment. Ya benar teman-teman ya yang jawab bendera Inggris. Ini jadi awalnya setelah rumahnya Laksamana Maeda itu, kemudian dialihkan menjadi kedutaan Inggris, teman-teman. Ya, menjadi kedutaan Inggris, baru kemudian dialihkan kalau sekarang ini menjadi museum, teman-teman. Namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya, udah diganti benderanya, di fungsinya juga udah berubah jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, ada satu fakta ya trivial gitu ya teman-teman, mungkin untuk teman-teman tambah dan ini kita bisa banyak belajar dari tokoh yang satu ini yaitu Bung Karno. Saat itu Bung Karno ternyata sakit teman-teman, malarianya kumat. Ya, Bung Karno punya malaria ya. Dia dulu kan sempat dibuang ke ND ya, ND itu di Nusa Tenggara sana kalau nggak salah. Dari sana dia kemungkinan dapat penyakit malaria. Setelah dapat malaria baru kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Saat itu 16 Agustus atau 17 Agustus subuh ya. Kan ini kerja keras nih, otomatis ya kesehatannya drop lah gitu ya teman-teman. Kumat malaria ya. Bung Karno mengatakan, aku bukan hanya tidak tidur selama 2 hari, melainkan juga sedang mengalami serangan malaria. Badan menggigil dari kepala sampai kaki, suhu tubuhku naik sampai 40 derajat. Aku menulis berlusin-lusin surat hingga akhirnya aku tak kuat lagi. Aku banyak skip-skip ya di bagian ini. Aku menutup pintu dan menahan rasa sakit. Jadi bagaimana kita bisa lihat patriotisme Bung Karno, teman-teman ya. Kita mungkin dulu waktu masih offline, kalau hari Senin mau upacara, berharapnya apa? Kalau nggak, kita berharap hujan atau pura-pura sakit biar bisa tiduran di UKS kan gitu teman-teman. Bung Karno saat itu beneran sakit, masih kerja keras, bikin proklamasi, nulis-nulis surat, instruksi mungkin disebar ke daerah-daerah, dan paginya tidur cuma berapa jam itu harus membacakan naskah proklamasi. Ya, jadi dari banyak tokoh-tokoh nasional kita bisa mendapatkan banyak insight teman-teman, banyak nilai-nilai moral yang mungkin kita bisa teladani, teman-teman. Nah, ini kemudian alur peristiwa proklamasi ya, dilaksanakan 17 Jumat, hari Jumat, 17 Agustus 45 pukul 10 oleh Soekarno didampingi Hatta.
Sebelum membacakan proklamasi, Soekarno sempat memberi semacam pidato singkat, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi nanti pidatonya. Aku nggak lampirkan di sini ya. Nah, Ibu Fatmawati, dia mencatat satu kesan terhadap pidato Bung Karno saat itu ya. Mula-mula Bapak, maksudnya Soekarno, ya, mengucapkan pidato di hadapan massa yang menurut penaksiranku kurang lebih 300 orang. Nah, jumlah ini juga beda-beda, teman-teman. Fatmawati di sini mengatakan 300, Bung Karno di penyambung lidah rakyat mengatakan mungkin 500 orang. Mana yang benar kita nggak tahu. Ini kan hanya perkiraan kasar saja, teman-teman. Ya, pidato Bung Karno saat itu, nah perhatikan nih. Pidato Bung Karno saat itu lebih berapi-api daripada pidato-pidato hari-hari sebelumnya atau hari-hari sesudahnya. Itu kesan yang dicatat oleh Ibu Fatmawati di dalam bukunya dia ya. Fatmawati catatan kecil bersama Bung Karno. Acara selanjutnya adalah pengibaran bendera oleh Latifendra Ningrat, Suhut, dan Trimurti. Nah, tentang bendera itu ya, Ibu Fatmawati mencatat begini, teman-teman. Ketika aku melangkahkan kakiku keluar dari pintu, terdengarlah teriakan bahwa bendera belum ada nih benderanya. Kemudian aku berbalik mengambil bendera yang aku buat tatkala Guntur masih dalam kandungan. Jadi saat itu Guntur Soekarno Putra masih dalam kandungan, dan saat proklamasi Guntur sudah berusia 9 bulan. 1,5 tahun yang lalu. Bendera itu aku berikan pada salah seorang yang hadir di depan kamar tidur. Ini teman-teman tentang bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, ini proklamasi, ini manuskripnya tulisan tangan Bung Karno, dan ini yang diketik. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, ada bedanya nggak di antara dua teks ini? Ya beda lah, satu ditulis tangan, satu diketik. Bukan itu teman-teman. Maksudnya secara substansinya, kata-katanya, ada bedanya nggak? Coba, ayo spot the difference. Yang hari di depan kamar itu siapa Kak? Oh nggak tahu. Aku sepanjang pembacaanku kemarin aku nggak nemu orangnya siapa ya. Karena mungkin orangnya banyak juga yang hadir saat itu. Jadi mungkin Bung Karno lagi. Apa maksudnya Ibu Fatmawati nggak aware juga secara orangnya banyak yang saat itu hadir. Tanggalnya, penulisan tanggal, yang nanda tangan, oke. Oke ya. Benar tadi yang teman-teman bilang itu ya. Tanggal Kak Tempoh menjadi Tempo, oke ya. Iya benar semua yang teman-teman bilang ya tadi. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan diselenggarakan dan dalam tempo ini ya, Tempoh, kemudian di sini menjadi Tempo, teman-teman gitu ya. Tanggal juga benar tadi teman-teman yang mengatakan itu. Di sini 17/8, bedanya cuma di sini ya. Tanggalnya secara keseluruhan ya. Ini 17/8/05, Jakarta, hari 17 bulan 8, ini kepotong teman-teman ya, tahun 1945. 05 itu adalah kepanjangan dari tahun Jepang. Tahun Jepang saat itu 2605. Kalau di Masehi-kan menjadi kalender Masehi itu tahun 1945. Ini teman-teman ya. Juga ini wakil-wakil bangsa Indonesia kan tadi awalnya mau ditandatangani semua orang yang hadir. Ya. Tapi kemudian diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kan nanti ini di-share di YouTube? Iya, di-share di YouTube kok. Nah ini teman-teman ya, kalau sekarang ini disimpan di Monas naskahnya, ya dibikin di satu peti kaca gitu teman-teman ya. Waduh, aku pernah ke Monas SD ya. SD sekarang ini udah agak gedean, belum pernah lagi malah ke Monas. Ya, disimpan di sana dan ada jam tertentu di mana itu dibuka, dan saat dibuka waktu itu aku hadir waktu dibuka tutup peti kacanya. Ada lagu Bagimu Negeri dulu, lagu Bagimu Negeri. Kemudian dibacakanlah naskah proklamasi suara Bung Karno yang mungkin teman-teman yang ikut kelasku bulan lalu ingat ya, itu direkamnya kemudian, bukan pada saat proklamasi. Direkamnya setelah kita merdeka. Ya, waduh itu merinding parah itu teman-teman. Waktu aku kecil itu ya, SD gitu. Ini disimpan di Monas ya, kemudian setiap tanggal 17 Agustus, kalau nggak salah 2 tahun ini, ya, sebelum upacara di istana, itu ada semacam kirap ya, iring-iringan membawa duplikat bendera pusaka satu dan juga naskah proklamasi. Ya, dari Monas dibawa dengan kirap, dengan arak-arakan, dengan kereta kencana ini dibawa ke
istana, teman-teman. PPT-nya di-share di link, iya, di-share di Google Drive, linknya kayaknya ada di deskripsi YouTube ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dokumentasi kemerdekaan. Di balik ini ada dua orang yang berjasa ya. Aku juga sempat singgung di seri di pertemuan yang lalu waktu aku ngajar bulan lalu. Mendur bersaudara. Ya, ini Franz Mendur, di bawahnya Franz Mendur dan ini Alex Mendur. Mereka yang berjasa mendokumentasikan momen-momen proklamasi kemerdekaan. Walaupun itu mereka juga mesti bayar harga ya, teman-teman. Kameranya Mendur ini bahkan disita Jepang, roll filmnya kan waktu itu foto masih roll ya, masih pakai roll. Rollnya sempat dikubur supaya nggak ketahuan gitu, teman-teman. Jadi itu beberapa tokoh juga yang berjasa di balik proklamasi kemerdekaan. Oke. Nah, kemudian penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. Jadi melalui beberapa metode ya, teman-teman. Yang pertama melalui pamflet ya, dilakukan oleh para pemuda. Jadi aku baca-baca juga kemarin waktu mempersiapkan ini, para pemuda setelah mereka rapat dari rumah Maeda itu, mereka nggak langsung pulang istirahat, mereka kerja keras lagi mempersiapkan segala sesuatu ya, termasuk mempersiapkan pamflet. Pamflet ini disebar ya ke berbagai wilayah. Mungkin karena pamflet terbatas di wilayah Jakarta aja, teman-teman. Nah, tapi kemudian memperluas ini ke negara, ke daerah-daerah lain, mereka melakukannya dengan mobilisasi, teman-teman. Orang ini mungkin pergi dari Jakarta ke kota A, ke kota B, kota C, gitu, teman-teman, melalui kereta, melalui mobil, ya, atau juga melalui telepon, ya, atau melalui kawat, ya, saat itu masih pakai surat kawat gitu ya, teman-teman. Berita proklamasi akhirnya bisa disebarkan ke daerah-daerah lain. Kereta api, mobil, ya, itu masih terpusat di Jawa, ya, teman-teman. Juga kemudian yang penting adalah melalui radio. Radio saat itu, radio yang dikuasai oleh Jepang adalah Radio Domei. Sekarang namanya menjadi kalau nggak salah kantor berita Antara. Ya. Proklamasi itu dibacakan oleh Yusuf Ronodipuro ya dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate oleh Suprapto di dalam bahasa Inggris. Nah, radio ini jangkauannya itu sampai ke luar negeri, teman-teman. Mereka menggunakan pemancar buatan. Jadi saat itu Jepang sudah menutup siaran dari dan ke luar negeri. Ya. Siaran itu sudah ditutup, tapi pemuda-pemuda ini berhasil membangun kembali satu pemancar. Ya. Dari pemancar itulah dipakai untuk menyebarkan berita proklamasi ke luar negeri. Akibatnya, Yusuf Ronodipuro yang membacakan dan Bahtiar Lubis, itu pemimpin redaksinya, ditangkap oleh Kempetai. Kempetai ini polisi militer Jepang, kalau nggak salah ya. Pamfletnya dibuat pakai mesin tik, Kak. Oh, nggak tahu. Aku juga nggak menemukan datanya. Tapi ya mungkin pakai mesin tik atau mungkin dicetak lah, teman-teman. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu ya, Kak. Iya, bisa ya. Kalau yang di dalam kota Jakarta, pasti dari mulut ke mulut. Mau ada proklamasi nih, teman-teman mungkin di pertemuan yang lalu udah dibahas kan, di mana lapangan Ikada yang sekarang jadi Monas ya. Mereka kumpul di sana, ternyata nggak jadi dibacakan di rumahnya Soekarno. Nah, movie time ya, aku selalu kalau ngajar sejarah gini suka ngasih rekomendasi film ya, teman-teman. Film ini cukup membantu kita, memudahkan kita untuk memahami atau kita lebih punya gambaran visualisasi yang lebih jelas gitu, teman-teman. Nggak semuanya kita mesti telan bulat-bulat ya, teman. Kita perlu kritis juga, kita perlu mencocokkan dengan fakta-fakta. Tadi ada pertanyaan, habis ditangkap diapain, Kak? Mungkin saat itu aku baca di beberapa sumber juga mengatakan disiksa lah, karena Kempetai kan termasuk, kalau teman-teman nonton film-film luar gitu ya, Kempetai itu termasuk sadis, teman-teman. Memperlakukan tawanan-tawanan. Nah, 2013 ada satu film, judulnya Soekarno Indonesia Merdeka, ya. Ini menceritakan garis besar kehidupan Soekarno, khususnya sampai dengan proklamasi. Jadi setelah itu nggak dibahas lagi, cuma sampai proklamasi. Juga menceritakan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Ini teman-teman, boleh banget kalau ada waktu daripada nonton hiburan-hiburan yang nggak jelas atau bikin kegiatan yang nggak bermanfaat, mending nonton film sejarah. Nah, kemudian
sidang PPKI. Oh, ada pertanyaan lagi. Berarti pada saat itu masih banyak tentara Jepang di Indonesia. Oh iya, masih lah. Masih banyak. Baru kemudian sekutu datang ya, Nika dengan membonceng Nika, mereka awalnya mengatakan kita cuma mau melucuti tentara Jepang. Tapi kemudian ternyata orang-orang Belanda itu dipersenjatai. Mereka jadi ikut perang lagi melawan Indonesia. Aku pernah ketemu soal siapa nama supir yang membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Aku kayaknya pernah baca ini teman-teman kemarin ya, tapi aku nggak ingat, nggak mencatat gitu teman-teman. Siapa namanya? Mungkin nanti aku cek lagi ya teman-teman ya. Ada di UTBK 2019. Wah, ya. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman ya. Sidang PPKI. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan diadakan sidang PPKI ya. Awalnya kan mau tanggal 16 tapi nggak jadi. Akhirnya dipindahkanlah ke tanggal 18 Agustus 1945. H+1 kemerdekaan. Ya, dilakukan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 45. Ya, aku coba bahas satu persatu ya. 18 Agustus sidang PPKI menetapkan apa? Yang pertama, pengesahan dan penetapan UUD 45. Ya, jadi saat itu kan udah dibuat oleh BPUPKI, Panitia 9 dan sebagainya ya teman-teman. Di sidang PPKI 18 Agustus inilah ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, tapi sebelum itu ada permasalahan nih teman-teman. Ada 10 kata yang diperdebatkan untuk dihapus sebelum sidang. Ada yang tahu nggak kata-kata apa itu? Di bagian preambul, pembukaan teman-teman. Ada yang tahu nggak itu kata-kata apa? Yang bermasalah itu teman-teman. Yang diprotes oleh orang-orang khususnya dari Indonesia Timur teman-teman. Yuk, yang tahu boleh yuk, boleh on mic atau mau ngetik juga nggak apa-apa. Ada 10 kata, satu kalimat yang diperdebatkan saat itu. Ada yang tahu? Yang sila 1, ya betul itu, yang sila 1. Tapi kata-katanya ada yang tahu nggak? Syariat Islam, lengkapnya ada yang tahu? Ya, ketuhanan. Oke, kita langsung bahas saja ya. Kata yang diperdebatkan saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam, betul itu ya, bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Ini kemudian Bung Hatta dapat informasi ya, di bukunya itu dia juga cerita bahwa ini orang-orang dari Indonesia Timur protes ya. Indonesia Timur kan mayoritas Kristen ya teman-teman. Mereka protes, jangan dong ada kalimat ini ya. Baru kemudian Hatta pikir-pikir iya juga ya. Terus kemudian 18 Agustus 45 pagi ya, di hari itu juga kumpullah Hatta dengan tokoh-tokoh dari golongan Islam teman-teman ya. Ada Hatta, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu kalau nggak salah orang Muhammadiyah teman-teman dia. Kemudian ada Kiai Wahid Hashim ya. Ini orang NU. Kiai Wahid Hashim ini orang besar juga teman-teman ya. Anaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Terus Kiai Wahid Hashim ini juga adalah bapaknya Gus Dur teman-teman. Jadi tokoh besar teman, kumpul. Kemudian ada Mr. Kasman Singodimedjo. Kemudian ada Teku Muhammad Hasan. Mereka kumpul. Ini gimana nih kata ini? Akhirnya mereka kumpul di sana. Mereka membahas. Sepakatlah. Oke, kata-kata itu mereka nggak hapus, mereka nggak hilangkan, tapi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu makanya kalau di rancangan pembukaan UUD 45 yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta, kita masih menemukan itu. Tapi di pembukaan UUD 45 kita sekarang, itu kata itu sudah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ini dipilih secara aklamasi. Ya. Mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Sorry. Kemudian yang ketiga adalah membentuk KNIP. Sorry ya. Membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. 19 Agustus, sehari setelahnya, mereka membentuk 8 wilayah. Ya, Indonesia ini dibagi menjadi 8 wilayah. Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, panitia kecil yang membuat itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Ya, kemudian juga pembentukan departemen ya. Jadi untuk membentuk departemen ini dibuat lagi panitia kecil diketuai oleh Mr. Ahmad Subarjo dan kawan-kawan anggota. Juga adalah penunjukan menteri-menteri
negara. Selanjutnya juga dibahas masalah pertahanan negara. Ya, negara masa nggak punya tentara? Nah, itu dibahas di sini. Kita akan bahas lagi nanti tentang sejarah TNI, teman-teman. Baru tanggal 22 Agustus 45, ya, PPKI menetapkan KNIP sebagai lembaga legislatif. Ya. Legislatif di sini tugasnya adalah membentuk GBHN, teman-teman, garis besar haluan negara. Ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo, anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 45. Kemudian PNI ditetapkan sebagai Partai Tunggal Negara. Nah, perubahannya atau perkembangannya kita akan bahas setelah ini, teman-teman. Ya, PNI Partai Tunggal Negara, cuma satu partai saat itu, ya. Kemudian dibentuklah BKR, Badan Keamanan Rakyat, teman-teman. Dibentuk sebagai penjaga keamanan rakyat. Nah, tentang perubahan pembukaan UUD 45 itu, ya, Hatta mengatakan ini, menarik nih kata-kata Hatta. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa mengancam keutuhan negara, dapat diselesaikan dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, wah ya, nggak sampai 15 menit, masalah ini dibahas itu nggak sampai 15 menit, teman-teman. Ya, itu adalah tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. Ini juga kita perlu, teman-teman, teladani. Sila keempat kan jelas, permusyawaratan. Kita dalam menyelesaikan masalah harus selalu menggunakan cara, bukan harus ya, sebaiknya menggunakan cara musyawarah mufakat, teman-teman. Ya. Dan tokoh-tokoh nasional memberikan kepada kita satu pelajaran, satu pedoman yang baik untuk kita teladani bagaimana kita bisa sama-sama bermusyawarah, bagaimana bisa sama-sama mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan kita. Nah, kemudian struktur kabinet, ya. Jadi tadi tanggal berapa itu? 19 ya, teman-teman, ya. Dibentuklah departemen dan juga ada penunjukan menteri-menteri. Ini struktur kabinetnya. Aku nggak akan bahas ya, teman-teman, ya. Ini cuma semacamnya lampiran gitu atau appendix ya, teman-teman. Teman-teman boleh baca nanti. Ya. Mendagri, Menlu, Menteri Kehakiman, dan seterusnya. Ya. Juga gubernur-gubernur nih. Ya. Teman-teman boleh baca. Habis Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, terus Indonesia merdeka, Jepang kemana? Saat itu Jepang masih ada di sana sampai menunggu datangnya sekutu. Ya. Nanti kita akan bahas juga kapan sekutu itu datang. Ya. Sekutu ini awalnya agendanya ya cuma membebaskan interniran. Ya. Interniran itu tawanan perang Jepang aja. Tapi ternyata mereka malah dipersenjatai, kemudian melawan laskar-laskar atau tentara kita, teman-teman, pejuang kita. Ya, nama-nama gubernur teman-teman boleh lihat nanti aja. Maklumat-maklumat penting dan kehidupan politik, ya. Ada beberapa maklumat penting yang teman-teman perlu tahu ya, teman-teman. Yang pertama nomor 10 tanggal 10 Oktober 45 ya, mengenai pemberian kekuasaan legislatif ya kepada KNIP ya. Jadi saat itu KNIP diberikan kekuasaan legislatif, teman-teman. Dan kemudian melalui maklumat itu juga, maklumat Wakil Presiden 10 tanggal 10 Oktober 45 itu dibentuklah BPKNIP ya. BPKNIP itu urusan sehari-hari KNIP diurus oleh BPKNIP, diketuai oleh Sultan Syahrir. Kemudian 3 November 45 mengenai pembentukan partai politik. Jadi tadi tanggal 22 Agustus kan ditetapkan bahwa PNI itu partai tunggal. Tapi kemudian adanya maklumat ini 3 November 45, maklumat Wakil Presiden juga, kemudian ditetapkanlah untuk membentuk partai politik. Itu sebabnya makanya kenapa tahun 45 cuma ada satu partai PNI, tahun 55 pemilu pertama di era kabinetnya siapa itu ya, Burhanuddin Harahap kalau nggak salah ya, bisa ada begitu banyak partai politik yang saat itu berkembang dalam waktu 10 tahun. 10 tahun itu singkat kalau dalam politik, di dalam membuat partai politik itu waktu yang singkat, teman-teman. Nah, salah satu yang memulai atau pemrakarsa gitulah ya dari banyaknya partai yang saat itu ikut dalam kehidupan politik Indonesia saat itu adalah ini maklumat Wakil Presiden nomor 3 maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 45. Juga kemudian maklumat 14 November 45 yaitu perubahan dari sistem pemerintahan presidensial
ke parlementer. Jadi awalnya presidensial, kemudian diubah menjadi parlementer. Kalau presidensial, teman-teman mungkin ingat ya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan kalau parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Jadi saat itu kita pernah juga menggunakan sistem parlementer. Peristiwa penting lainnya adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya. Ini saat itu kondisinya udah mulai terdesak gitu ya teman-teman ya. Sekutu gitu udah mulai bisa mencapai Jakarta. Jakarta udah nggak aman, udah nggak bisa dipertahankan lagi nih. Akhirnya dipindahkanlah pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini kayaknya berlangsung cukup lama juga, bahkan sampai penyerahan kedaulatan. Itu terjadi Bung Karno Hatta itu berangkat tanggal 3 Januari 46, mereka tiba di Jogja tanggal 4 Januari 1946. Kabinet-kabinet pemerintahan tahun 45 sampai 49. Kabinet presidensil, ya, karena waktu itu masih presidensil, lihat tanggalnya 19 Agustus sampai 14 November. Ini masih presidensil. Setelah itu kita menggunakan sistem parlementer. Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3, maksudnya ini Perdana Menterinya Syahrir, tapi anggotanya ada, menteri-menterinya ada beberapa gitu teman-teman. Diganti-ganti gitu teman-teman. Amir Syarifuddin 1, 2. Nah, kabinet darurat. Ya. Jadi teman-teman ingat bahwa pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 48 sampai 49 ya, Desember 48 49, tokoh-tokoh nasional ya, Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim itu ditangkap, dibuang ke Sumatera Utara, teman-teman. Nah, mereka sebelum ditangkap ini, mereka memberikan semacam perintah kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk memimpin kabinet darurat dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya. Bahkan Syafruddin Prawira Negara juga sudah sempat memikirkan bahwa kalau misalnya mereka juga ketangkap nih, mereka akan oper pemerintahan itu ke India, teman-teman. Jadi dari India mereka akan memimpin pemerintahan, teman-teman. Pemindahan ibu kota setelah perjanjian Renville. Nah, nanti kita akan bahas tentang perjanjian Renville. Sebenarnya ada bab khusus, tapi nanti kita akan bahas singkat aja, teman-teman ya. Kabinet Hatta 1, Kabinet Hatta 2 ya. Oh ya, ini juga teman-teman mungkin perlu tahu ya bahwa biasanya yang melakukan perundingan adalah Perdana Menterinya, teman-teman. Jadi Renville saat itu ya yang melakukan perundingan Syahrir. Ya. Hatta di sini melakukan perundingan apa? KMB ya. KMB delegasi Indonesia dipimpin oleh Hatta, teman-teman. Jadi itu ya, tentang kabinet-kabinet pasca kemerdekaan. Aku nggak akan bahas sampai program kerjanya, apa yang dicapai, aku nggak akan bahas itu ya. Karena juga kita keterbatasan waktu. Badan Keamanan dan Pertahanan ya, udah ada negara, udah ada pemerintahan, rakyat, wilayah ya, berdasarkan apa itu Konvensi Montevideo 1933 kalau nggak salah, sebetulnya itu udah bisa disebut negara. Konvensi Montevideo nggak mensyaratkan adanya tentara. Satu sih yang kurang, yaitu pengakuan kedaulatan, teman-teman. Tapi saat itu setauku udah mulai ada negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Ya. Mesir salah satunya. Dan juga negara-negara Arab yang lain. Negara Eropa yang pertama mengakui kedaulatan adalah Vatikan, kalau nggak salah. Ya. Tapi untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, perlu dong ada Badan Keamanan dan Pertahanan. Nah, itu akan kita bahas di slide berikut. Ingat tadi sidang PPKI tanggal 22 memutuskan untuk membentuk BKR, ya, Badan Keamanan Rakyat. Sidang PPKI 22 Agustus 45 ya teman-teman. Kemudian di berbagai daerah juga muncul laskar-laskar rakyat nih, ya, organisasi militer, ya, Laskar Rakyat, Komite Van Aksi, API, Bara, BBI dan sebagainya. Itu teman-teman bisa baca nanti. Jadi mereka kerjaannya gimana? Mereka datang ke markas Jepang, gitu ya. Mereka melucuti senjata tentara Jepang. Melucuti maksudnya ini ya, merampas gitu senjata mereka. Itu dipakai untuk perang. Ya. Di zaman dulu ya, ada film Naga Bonar, teman-teman. Teman-teman boleh nonton juga itu. Film menarik juga Naga Bonar. Itu fiksi sih, film fiksi. Tapi ya kita bisa dapat gambaran tentang bagaimana situasi saat itu. Ya. Naga Bonar itu dia mengepalai satu laskar ya. Mengepalai satu laskar daerah saat itu. Dia bukan tentara dari benar-benar tentara, dia cuma orang biasa yang kemudian punya ngumpulin pasukan, ngambil senjata,
Terus mereka membuat laskar-laskar yang gitu, teman-teman. Nah, 29 September 45, sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison mendarat di Jakarta. Aku nggak nemu juga datanya apakah mereka pakai pesawat turun di Bandara Kemayoran atau dari laut, teman-teman, pakai kapal. Atau mungkin bisa juga dua-duanya, dari pakai pesawat dan juga pakai kapal. Nah, mereka membonceng NICA, Netherlands Indies Civil Administration, kalau nggak salah ya. Mulai sejak itu timbullah perlawanan terhadap tentara asing di Indonesia. Mereka awalnya kita cuma mau melepaskan aja nih, mau melucuti tentara Jepang, tapi ternyata mereka malah dipersenjatai dan kemudian melakukan pertempuran. Ya. Pemerintah kemudian memanggil Urip Sumoharjo, ya. Ini bekas Kenil. Kenil ini tentara Belanda, ya. Koninklijk Nederland Indies apa gitu, teman-teman. L-nya aku lupa. Teman-teman mungkin boleh sambil searching juga ya. Urip Sumoharjo ini bekas Kenil, ya. Jadi tentara kita saat itu kalau nggak Kenil ya PETA, ya, dari dua organisasi itu, teman-teman. Untuk mendirikan tentara kebangsaan. Dikeluarkan juga maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 45, teman-teman. 12 November 45 diadakan pemilihan pimpinan TKR. Hasilnya Kolonel Sudirman, ya, kemudian dipilih menjadi Panglima Besar TKR, terpilih menjadi Panglima Besar TKR, dan Letjen Urip menjadi Kepala Staf TKR. Ya. Tapi untuk itu, jadi Jenderal Sudirman pangkatnya dinaikkan, teman-teman, menjadi Letnan Jenderal atau Jenderal, sehingga dia bisa jadi Panglima, teman-teman. Walaupun Jenderal Sudirman dilantik setelah itu, ya, karena bulan Desembernya itu ada pertempuran Ambarawa. Jadi setelah pertempuran Ambarawa itu, Palagan Ambarawa itu dibereskan, ya, Sudirman pimpin itu pertempuran Palagan Ambarawa. Jadi setelah itu dibereskan, baru kemudian Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR. TKR apa? TKR Tentara Keamanan Rakyat. Ya, mungkin aku nggak nulis di sini juga, ya. Nanti mungkin teman-teman boleh baca sendiri, ya. Menjadi Kepala Staf TKR, kemudian namanya berganti-ganti, ya. Ada BKR, TKR, kemudian berubah terus hingga tahun 47 diganti menjadi TNI, teman-teman. Tentara Nasional Indonesia. Ini beberapa foto, teman-teman, ya. Ini Jenderal Sudirman, ini Jenderal Urip, ya. Ini foto pada waktu pelantikannya di istana. Nah, ini kemudian foto yang terkenal kan ini, ya. Ini itu setelah Jenderal Sudirman balik dari gerilya, ya, kembali ke Jogja. Fotonya ini juga foto berpelukan dengan Bung Karno, ini juga setelah kembalinya Sudirman dari pengasingan. Ada yang nanya lagi, bedanya BKR sama TKR? Sebetulnya sama, cuma namanya aja berubah, ya. BKR, TKR, kemudian ada apa lagi gitu namanya. Baru kemudian tahun 47 berubah menjadi TNI namanya. Ya. Pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Balik lagi, ini ada bab khusus dan aku cuma bahas singkat aja, teman-teman, ya. Belanda datang membawa NICA. NICA itu Belanda, maksudnya sekutu datang membawa NICA, membawa Belanda, ya. Terus kenapa malah kerjasama sama Jepang? Kerjasama sih mungkin kayaknya enggak, ya. Mereka perang sendiri. Jadi perang-perang setelah ini yang akan kita bahas singkat setelah ini, itu perang antara BKR, TKR, atau TNI melawan sekutu, entah sekutu ya Inggris gitu, ya, Inggris, sekutu Inggris gitu, atau Belandanya langsung gitu, teman. Nah, ini pertempuran-pertempuran singkat, ya, aku nggak akan bahas, ada bab khusus, ya, tentang ini. Mungkin yang terkenal-terkenal aja, teman-teman, ya. 10 November 45 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya. Saat itu sekutu mengultimatum, ya. Ultimatum itu memberi semacam peringatan gitu, ya. Serahkan senjata-senjatamu, datang kepada sekutu dengan tangan terangkat dan bendera putih. Orang Surabaya nggak mau, teman-teman. Bung Tomo memberikan pidato yang sangat menggelorakan gitu, ya, membakar semangat. Itu di YouTube ada, teman-teman. Teman-teman boleh cek pidatonya Bung Tomo. Pidato itu yang membakar semangat arek-arek Surabaya gitu, ya, untuk mengobarkan pertempuran Surabaya. Pertempuran itu, ya. Nah, di pertempuran itu bahkan jenderal sekutu, ya, jenderal Inggris kalau nggak salah, Jenderal Melleby meninggal, ya, tewas, teman-teman, di pertempuran itu. Karena pertempuran itu.
ya, pertempuran Bojongkosan, Medan Area ini juga termasuk penting ya teman-teman. Ambarawa ini dia, dipimpin oleh Jenderal Sudirman saat itu memimpin pertempuran Ambarawa. Kita akan bahas lebih lanjut itu di bab lain. Kemudian Bandung Lautan Api ini juga termasuk peristiwa yang penting ya. Bandung di ultimatum untuk tinggalkan Bandung. Ya. Warga Bandung saat itu mereka memang meninggalkan Bandung, tapi semua itu dibakar ya, di bumi hangus. Tujuannya apa? Ya supaya sekutu nggak bisa pakai fasilitas di Bandung. Enak di sekutu dong kalau mereka bisa pakai fasilitas. Caranya gimana? Dibakar, di bumi hanguskan itu Bandung. Puputan Margalana, oh ini juga pertempuran yang seru ya teman-teman, mengharukan ya. Udah terdesak, kemudian pimpinannya I Gusti Ngurah Rai ya. Ngurah Rai menyerukan bahwa ini perang Puputan, perang sampai habis, perang sampai mati teman-teman. Karawang Bekasi ya, ini juga peristiwa penting 9 Desember 47. Kemudian agresi militer Belanda 1, 21 Juli tahun 47, agresi militer Belanda 1, nanti ada juga agresi militer Belanda kedua. Pemberontakan PKI Madiun. Nah, kalau ini kalau tadi kan dari luar. Ini dari dalam ada juga pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Jadi saat itu Musso baru pulang dari Soviet, dia membawa ide jalan baru atau apa gitu ya teman-teman. Itu memicu pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Tahun 48 juga ada pendirian NII, Negara Islam Indonesia, ya, pemberontakan DITI di bawah Kartosuwiryo. Jadi ini yang dari dalam negara kita. Ya. Nah, karena ada dua peristiwa itu, PKI Madiun dan juga pendirian DITI, ya, pendirian DITI, kalau nggak salah itu juga dilatar belakangi oleh ketidakpuasan atas perjanjian Renville, teman-teman. Nah, kemudian Belanda saat itu, wah ini kita bisa masuk nih. Kalau kita masuk, habis ini mereka. Mereka mengadakanlah yang namanya agresi militer Belanda kedua. Ya, di agresi militer Belanda kedua ini, tokoh-tokoh itu ditangkepin, Soekarno, Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim, ditangkap, dibuang ke Sumatera Utara. Itulah yang kemudian mereka membuat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi di bawah Syafruddin Prawira Negara. Jadi, tokoh-tokoh ini ditangkap, oh ya, satu lagi, agresi militer Belanda kedua, kemudian Jenderal Sudirman menyingkir, gerilya dia ke hutan, masuk ke hutan. Ini juga salah satu patriotisme Jenderal Sudirman yang kita perlu kagumi, teman-teman. Saat itu Jenderal Sudirman beberapa saat sebelum, bukan beberapa saat ya, beberapa bulan atau minggu gitu ya teman-teman, sebelum dia masuk ke gerilya, sebelum agresi militer Belanda kedua, Jenderal Sudirman baru operasi paru-paru, teman-teman. Paru-parunya yang satu itu dikempesin, jadi dia cuma punya satu paru-paru. Dengan satu paru-paru itulah dia masuk ke hutan bergerilya, teman-teman. Saat itu kan mungkin jalanannya masih sangat-sangat buruk ya, teman-teman. Jalanan hutan ya. Sekarang aja jalanan hutan masih sangat buruk, masih sangat jelek, curam, ada lereng, tebing, dan sebagainya. Tapi Jenderal Sudirman membawa pasukan, memimpin pasukan untuk bergerilya dari pinggir kota Yogyakarta sampai ke wilayah perbatasan Jawa Timur. 7 bulan kira-kira. Baru balik lagi bulan Juni atau Juli tahun 1949. Ya. Nah, di hutan itulah, di gerilya itulah, Sudirman merancang satu serangan, yaitu serangan umum 1 Maret. Ya. Dipimpin diinisiasi oleh Jenderal Sudirman. Ya. Tapi Sudirman kan nggak mungkin mimpin karena dia di hutan. Dia sedang bergerilya. Maka dari itu bawahannya, ya, ini di sini pun masih ada perbedaan ya. Aku baca sumber-sumber ada yang mengatakan Letkol Soeharto ya, Pak Harto dulu waktu masih Letkol ya. Mungkin saat itu kita nggak bilang Letkol, kita bilangnya overstay, teman-teman. Bahasa Belanda overstay itu ya artinya letnan kolonel, sama sebetulnya. Apakah Letkol Soeharto, apakah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ataukah Kawilarang, overstay Kawilarang, ini masih banyak pro kontra perdebatan, teman-teman. Sampai paru-paru nggak tahu juga ya, aku kan bukan anak IPA, teman-teman. Tapi intinya di operasi itu digimanain lah sehingga akhirnya paru-paru Jenderal Sudirman yang berfungsi cuma satu paru-paru. Dan dengan paru-paru satu itulah dia memimpin perang gerilya. Ya, itu lagi Belanda
sekutu saat itu mereka memang punya alat-alat canggih ya. Tapi masa alat-alat canggih itu mau dibawa masuk hutan kan nggak mungkin. Ya. Mereka mau masuk hutan, mereka mesti tinggal alat-alat itu. Mereka bertahan sendiri, survive sendiri di hutan itu. Ini tantangan bagi mereka. Nah, Chairil Anwar ya, kenal ya teman-teman Chairil Anwar ya, salah satu sastrawan mungkin yang terbesar di Indonesia. Dia menulis satu sajak ya, puisi gitu, yang terinspirasi oleh tragedi Karawang Bekasi yang tadi kita lihatin ya teman-teman. Ini ya, 9 Desember 47. Dia nulis kalau nggak salah ini tahun 48 atau tahun berapa gitu ya. Bagus teman-teman sajaknya ya. Kenang-kenanglah kami, teruskan jiwa kami. Teruskan untuk apa? Kenang untuk apa? Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Wah, keren teman-teman. Sajak-sajak Chairil, juga kalau teman-teman baca gitu ya, banyak nuansa patriotiknya ya. Chairil menulis tentang Pangeran Diponegoro, gitu ya. Bagimu negeri menyediakan api, gitu. Itu kan kata-kata sajak-sajak yang membangkitkan nasionalisme dan patriotisme kita. Ini beberapa dokumentasi ya, ini foto Jenderal Sudirman dengan tandunya ya, ditandu. Bahkan sampai sekarang ya, calon-calon perwira kita ya, perwira TNI kita itu mereka sebelum dibagi ke matranya masing-masing ya, maksudnya mereka dibawa ke angkatan laut, ke angkatan udara, angkatan darat, mereka dididik dulu di Magelang, di Akademi Militer Magelang. Ya, dan salah satu agendanya adalah mereka harus menelusuri, menapak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Jadi mereka jalan itu di rutenya Jenderal Sudirman sambil gotong tandu, teman-teman. Napak tilas gitu ya. Ini tandunya. Ya. Aku pernah lihat ini di Museum Satria Mandala ya di Jakarta ini, teman-teman. Aku waktu SMP gitu pernah ke sana, tapi aku lupa ini apakah yang asli ataukah yang replika. Karena menurut cerita juga Jenderal Sudirman bikin satu taktik, jadi dia split pasukannya jadi dua. Pasukan Jenderal Sudirman berangkat, ada pasukan lain yang pakai tandu juga, dikirim ke arah yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengecoh tentara sekutu. Nah ini Bung Tomo ya, sedang berpidato. Ini Pak Harto waktu masih perwira menengah ya, letkol atau mayor, aku lupa. Nah ini Jenderal Meleby, teman-teman, yang tewas di pertempuran Surabaya. Dari hutan mana sampai mana gitu. Iya betul, itu salah satu agenda mereka, teman-teman ya. Di pendidikan itu mereka mesti menapak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Iya, ribet lah pasti perang itu bawa tandu ya. Mereka tandunya juga bergantian. Ya, nggak orangnya sama, mereka ganti-gantian ya. Baik yang ditandu Jenderal Sudirman maupun yang menandu sama-sama ribet. Jenderal Sudirman saat itu kesehatannya saat itu kan lagi terganggu, teman-teman. Nah, inilah nilai-nilai patriotik, nilai-nilai nasionalisme yang kita perlu teladani dari tokoh-tokoh nasional bangsa kita. Movie time lagi, ini film Sang Kiai ya, tahun 2013, menceritakan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Ini pendiri NU ya, teman-teman. Pendiri pesantren Tebu Ireng juga di Jombang, dan juga santri-santrinya, santri Tebu Ireng di masa penjajahan Jepang, mulai dari Jepang sampai era revolusi ya, khususnya menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Nah, jadi teman-teman kalau ingat, oh ya, kemarin 22 Oktober kan kita baru memperingati Hari Santri. Hari Santri itu latar belakangnya ini, teman-teman. Halo dari Jombang, ada yang dari Jombang? Oh ya, keren teman-teman ya. Latar belakang Hari Santri adalah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan perintah resolusi jihad namanya, bahwa mereka harus berperang melawan melawan penjajah yang mau masuk lagi. Dan ini menjadi latar belakang dari pertempuran 10 November itu, teman-teman. Jadi itu jasa Kiai Hasyim ya, teman-teman ya. Juga mungkin film lain kalau dari perspektif Katolik, teman-teman, ada film Sugia, teman-teman. Teman-teman bisa nonton itu juga. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Jadi maksudnya adalah kemerdekaan kita ini bukan kemerdekaan yang cuma oleh satu golongan atau satu kelompok, teman-teman. Ini perjuangan semua elemen bangsa, semua anak bangsa untuk mencapai
kemerdekaan. Oh, ada santri juga ternyata ya. Oke, keren-keren teman-teman. Judulnya Sugiya. Bentar, aku ketik aja ya. Sugija, bacanya Sugiya, teman-teman. Sugiya Pranata, Monsignor Sugiya Pranata itu uskup pribumi pertama di Indonesia. Dia kemudian juga punya andil di dalam ini teman-teman, pertempuran 5 hari di Semarang. Aku anak pesantren, keren-keren teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga nggak kalah seru filmnya. Film Jenderal Sudirman tahun 2015 ya. Jadi kalau mau mempunyai gambaran tentang gimana sih perjuangan Jenderal Sudirman, gerilya Jenderal Sudirman, boleh nonton ini juga bagus ya. Ini yang jadi Jenderal Sudirman kalau nggak salah ini ya, Adipati ya, Adipati Dolken. Ini teman-teman ya. Keren filmnya ini. Nah, kemudian perundingan-perundingan ini juga singkat, aku bahas singkat. Jadi ada perjuangan itu kan dua. Satu melalui pertempuran, satu lagi melalui perundingan, teman-teman. Nah, pertempuran ini melalui perang-perang gitu ya, dan di satu sisi ada juga perundingan-perundingan. Ini kita bahas singkat aja, teman-teman. 25 Maret 47 pengesahan perundingan Renville, pengesahan maksudnya pengesahannya ya, perundingannya, perumusan perundingannya itu berlangsung lama, tapi baru disahkan 25 Maret 1947. 15 sampai 26 Juli 46 ini konferensi Malino, teman-teman, konferensi yang diadakan oleh, kalau nggak salah, oleh Gubernur Jenderal yang saat itu menjabat ya. 8 Desember 47 sampai Januari 48 perundingan Renville di atas kapal Amerika USS Renville itu, teman-teman. 7 Mei 49 perundingan Royan. Juli 1949 ada konferensi Inter-Indonesia ya. Jadi kalau nggak salah ini antara Indonesia dan negara-negara bagian saat itu ya. Karena saat itu kan negara kita yang disetujui oleh konferensi meja bundar adalah Serikat ya, Republik Indonesia Serikat. 23 Agustus 49 konferensi meja bundar di Den Haag. Ini ada sekali lagi ini ada bab khusus, kita nggak akan bahas di sini. Nah, tentang pengakuan kedaulatan. Tentang pengakuan kedaulatan, teman-teman. 23 Agustus 49 KMB dibuka di Den Haag ya. Delegasi Indonesia ada Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Johadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodikdo, TB Simatupang, dan Sumardi. Nah, ini beberapa nama yang mungkin teman-teman familiar kalau kita bicara demokrasi liberal, teman-teman. Ya. Mr. Ali Sastro Amijoyo ini pernah jadi Perdana Menteri. Sukiman juga pernah ada Perdana Menteri. Insinyur Juanda juga Perdana Menteri terakhir di era demokrasi liberal. Yang di era dia, kita melakukan yang namanya deklarasi Juanda. Sumitro Johadikusumo, ini bapaknya Prabowo, teman-teman. Ekonom hebat Indonesia, teman-teman. Dan tokoh-tokoh lainnya. Ya. Deklarasi BFO. BFO ini adalah negara-negara bagian saat itu. Ya, Perserikatan Negara-Negara Bagian. Bijenkoms Federal apa gitu, teman-teman. Aku lupa namanya. Dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Spellingnya gimana aku nggak tahu ya. Kemudian delegasi dari kunci ya, komite 3 negara kalau nggak salah, adalah Critchley ya. Hambatannya yang pertama dalam hal Uni Indonesia Belanda ya. Di dalam KMB itu salah satu putusannya adalah membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Indonesia menghendaki bahwa ya ini kerjasama biasa aja lah, nggak usah ada organisasi yang formal yang berlangsung terus-terusan gitu, teman-teman, nggak usah. Belanda maunya sebaliknya, maunya ini organisasi yang tetap. Organisasi yang tetap. Ini menjadi hambatan juga, menjadi tantangan juga. Kemudian masalah utang Belanda. KMB menetapkan bahwa mereka sepakat bahwa oke, kita bayarlah utang Belanda. Indonesia maunya dari masa Hindia Belanda sampai Jepangnya datang. Yang mana tahun 42. Masa Hindia Belanda mungkin Inggris kan 1811 sampai 1816. Setelah itu masuk ke masa pemerintahan Hindia Belanda. Sorry teman-teman.
1816 sampai 1942 Jepang datang. Itu tuh hutang-hutangnya yang mau dibayarin, maksudnya itu. Belanda bilang nggak mau. Maunya sampai kapan? Sampai nanti pengakuan kedaulatan. Dari tahun 1816 sampai 1949. Itu beberapa hambatannya. Putusan 2 November 49, KMB diakhiri dengan keputusan yang pertama, Belanda mengakui RIS, ya, balik lagi RIS, bukan Republik Indonesia, tapi Republik Indonesia, bukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi RIS, Republik Indonesia Serikat. Walaupun nanti kita pelajari setelah kita tahu kemudian bahwa RIS ini dibubarkan, kita kembali lagi ke NKRI. Persoalan Irian Barat, Papua sekarang, itu dibahas setahun kemudian. Walaupun kita tahu nggak dibahas persis 1 tahun kemudian, yang mana maksudnya 1950 dong. Tapi nggak dipersoalkan itu baru nanti, bahkan sampai ada operasi, teman-teman. Dwi Korra kalau nggak salah, operasi Dwi Korra. Ya. Kemudian membentuk Uni Indonesia Belanda, RIS membayar hutang Hindia Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Jadi kita kompromi gitu ya dengan Belanda. Kira-kira totalnya 4,3 miliar gulden. Aku nggak tahu ya, kalau dikonversi sekarang itu berapa. Walaupun nanti kita lihat juga di era demokrasi liberal, kita membatalkan poin ini. Poin pembayaran hutang ini kita batalkan. Selanjutnya, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberi izin pendirian perusahaan baru. Jadi itu di Belanda. Kemudian rombongannya tiba di Indonesia tanggal 14 November 49. Rombongan tadi ya, Hatta, Ali Sastroamidjojo, Insinyur Juanda, Sukiman, dan kawan-kawannya. Mereka tiba 14 November 49. Nah, KMB diterima oleh KMIP tanggal 6 Desember 1949. KMB ini kan semacamnya perjanjian internasional. Perjanjian internasional kalau mau berlaku, mesti kalau sekarang ya namanya ada ratifikasi, teman-teman. Ini mungkin salah satu bentuk ratifikasinya. 6 Desember 49, 14 Desember 49 diadakan rapat untuk merumuskan konstitusi RIS. Ya. Nggak mungkin dong pakai UUD 45. UUD 45 kan ini negaranya kesatuan. Maka dibentuklah konstitusi yang baru, yaitu konstitusi RIS, dirumuskannya tanggal 14 Desember 49. 16 Desember 49, Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. 17 Desember 49, keesokan harinya, dilantik menjadi Presiden RIS, teman-teman. Ya. 20 Desember, Kabinet Hatta dilantik. Ya. 27 Desember, Mr. Asad dilantik menjadi Presiden RI, menggantikan posisi Soekarno yang kosong. Nah, jadi RIS itu kan serikat. Indonesia, Republik Indonesia itu salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ya. Di samping itu ada negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Sunda Kecil, dan sebagainya, negara-negara bagian yang lain lah, teman-teman. Nah, Soekarno kan terpilih menjadi Presiden RIS. Presiden RI-nya siapa? Nah, dipilihlah Mr. Asad, tanggal 27 Desember 49. Di tanggal yang sama, 27 Desember 49, terjadilah pengakuan kedaulatan RIS di Belanda dan Indonesia. Ya. Delegasi RIS yang di Belanda itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Ini di Belandanya. Sedangkan di Indonesia, penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. RIS diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX, dan Belanda diwakili oleh Loving, teman-teman. Ini Loving kalau nggak salah aku baca-baca kemarin adalah salah satu mempunyai urusan di bidang pemerintahan di negara jajahan di Indonesia saat itu, teman-teman. Nah, terakhir mungkin sebelum aku tutup ya, ini ada satu kisah yang mengharukan ditulis oleh Bung Karno, Cindy Adams ya. Kebalik mulu aku ya. Ditulis oleh Cindy Adams di bukunya Penyambung Lidah Rakyat, tapi ya kita bisa asumsikan ini kata-kata Bung Karno lah, teman-teman. Agak panjang karena ini menarik, teman-teman. Tanggal 28 Desember 1949, Bung Karno dengan penuh semangat pulang kembali dari Jogja ke Jakarta. Pukul 11.40, pesawat kepresidenan mendarat di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Yang pertama kali keluar adalah pengawal kehormatan membawa sang merah putih, bendera keramat, yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Dengan hati berdebar-debar, aku turun ke tengah lautan manusia. Di saat itu lautannya manusia itu sudah berkumpul seperti lautan. Bahkan aku kan nggak kutip semua ya, teman-teman. Di bagian lain dia mengatakan nggak bisa jalan, mandek itu orang-orang semua.
kumpul di situ ya. Sampai akhirnya bisalah dibuat jalan ya. Para prajurit membuat jalan untukku sampai di tangga paling atas dari istana yang besar dan putih itu. Maksudnya istana negara ya. Sesampai di sana aku mengangkat tinggi-tinggi kedua belah tanganku, lautan manusia itu terdiam. Tidak lagi terdengar suara, kecuali air mata yang terus mengalir, dan tidak ada lain yang bergerak. Alhamdulillah, kataku berteriak, kita merdeka. Itu aja yang bisa aku sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, bukan cuma untuk pengetahuan, tapi nilai-nilai perjuangan kita bisa praktekkan, kita bisa teladani, teman-teman. Ini beberapa daftar pustaka ya. Yang utama aku pakai ini, teman-teman. Ini buku sejarah ya di Kemendikbud, terbitan Kemendikbud. Ini lengkap sih, teman-teman. Nah, ini sisanya ya cuma komplement aja, teman-teman, untuk tambahan-tambahan aja ya. Nah, oke, terima kasih. Semoga itu bermanfaat buat kita semua. Teman-teman boleh isi ulasan, ya, dan juga kalau mau traktir bersinar juga boleh. Itu. Ada beberapa pertanyaan, kita mungkin bisa lihat-lihat ya. Kunci itu sama dengan KTN, kayaknya sama ya, Komite 3 Negara. Indonesia menunjuk Australia kalau nggak salah, Belanda menunjuk Belgia, kemudian penengahnya itu kalau nggak salah Amerika atau mana ya. Nanti aku coba update lagi ya, teman. Pendirian perusahaan Alibaba. Oh, ini termasuk kalau nggak salah di demokrasi liberal deh, teman-teman. Ya, bukan di awal kemerdekaan. Itu kan ada nasionalisasi berbagai perusahaan gitu ya. Bahkan termasuk Yavash Bank, ya, Bank Belanda itu dinasionalisasi menjadi BNI atau BRI, BNI. Gitu. Atau jadi bank sentral ya. Aku lupa juga, teman-teman. Mungkin selain nanti aku cek ya. Iya, sama-sama semuanya. Pertanyaan lain adakah? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak harus tentang materi, nggak apa, teman-teman. Minta tips-tips atau apa. Dari univ mana? Oh iya, aku mungkin belum perkenalan ya, teman-teman. Astaga. Oke, iya deh, perkenalan kita di akhir ya, teman-teman ya. Namaku Michael Nikola Prayoga, teman-teman. Boleh panggil aku Michael. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Angkatan 2020. Astaga, sorry banget, teman-teman ya. Aku lupa perkenalan. Terus andai kata teman-teman mau mau komunikasi dengan aku lebih lanjut, mau tanya-tanya secara personal, aku mungkin boleh share ini ya, teman-teman ya. Yaitu Instagram, kemudian kalau mau line, kalau yang di Sosum Galaktik kan aku ada ya, kalau mungkin bisa di situ, teman-teman, kalau mau nanya-nanya atau mau komunikasi lebih lanjut. Oh, hukum UB dulu jalur apa? Aku SBMPTN sih. Angkatan 2020 kan saat itu cuma TPS ya, bukan ada TKA-nya, nggak ada. Itu ya. Ada lagi? Ini aku tutup dulu deh ya. Skornya berapa kalau boleh tahu? Oh, karena itu TPS ya, jadi nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu tinggi poinnya saat itu ya. Aku lupa berapa ya, 568 atau berapa. Kecil ya saat itu ya. Kalau sekarang ada TKA ya 500 itu lebih kecil lagi, teman. Tapi saat itu aku bisa masuk ke FHUB. Malang enak nggak, Kak? Jujur aku nggak pernah ke Malang. Dulu pernah sih SMP, waktu SMP liburan. Tapi sampai sekarang aku belum ke Malang lagi. Enak sih tempatnya, dingin, adem. Kalau dengar cerita-cerita temenku ya. Masih offline, masih online ya, masih online. Semester ini masih online. Kalau boleh tanya sumber belajar TPS-nya dari mana? Oh, kalau aku ini ya, aku tuh belajar TPS itu 1 bulan terakhir gitu, teman. Jadi setelah kan awalnya mau ada UN nih dulu, tapi ternyata nggak jadi karena COVID kan. Saat itulah aku baru mulai belajar TPS itu, teman-teman. Aku ikut tryout ya, yang berbayar maupun yang gratis ya. Teman-teman harus juga tuh ikut tryout. Yang bayar sama yang gratis ya ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau yang bayar itu teman-teman bisa dapat pembahasannya, tapi jumlah pesertanya dikit biasanya, teman-teman.
yang berbayar. Sedangkan yang gratis, teman-teman nggak punya pembahasannya, tapi pesertanya banyak, tuh bisa 30.000, bisa berapa. Sedangkan yang bayar paling cuma ya 1.000, 2.000 gitu. Yang mana kalau pesertanya yang ikut lebih banyak, lebih akurat dong, walaupun nggak sesuai dengan jumlah peserta UTBK yang sesungguhnya. Ya. Tahun ini 700.000 orang. Ya. Kak bimbel nggak dulu? Nggak bimbel. Ya. Belajar sendiri aja. Teman. Yang adem cuma hati, oke, mantap ya. TK-nya berapa? Aku lupa. Pokoknya ya nggak banyak lah teman-teman. Aku kan juga bermusuhan teman-teman dengan matematika. Lagi ngejar materi dulu Kak. Oke, mantap. Semangat ya. Ini pakai aplikasi belajar apa ya? Itu bimbel apa namanya? Tryout yang bayar itu kita bisa dapat yang gratis, yang pembahasannya lengkap. Sedangkan kalau teman-teman mau lihat di YouTube juga banyak kok yang apa membahas soal-soal TPS ya teman-teman. Itu sih ya. Kalau nggak ada lagi, kita bisa akhiri teman-teman. Foto bersama teman-teman boleh, jangan live dulu dong. Foto dulu teman-teman.